Jadi mengapa hikmatul ilahiyah mengkaji wujud sebagaimana wujud, untuk mengenal, memisahkan mana wujud yang betul-betul nyata walaupun tidak bisa dilihat, dan mana yang tidak nyata. Malam ini kita akan insyaallah memulai membahas, mengkaji ya, secara semoga bisa tuntaslah satu buku kitab Bidayatul Hikmah yang ditulis oleh Allamah Tabatabai, salah seorang filosof, faqih, mufassir, arif. Beliau menulis buku ini memang khusus untuk pelajaran filsafat di Hauzah. Itu berdasarkan permintaan murid-muridnya sendiri, yang sebelumnya itu ada juga dipakai ya. Sebelum Bidayatul Hikmah ini mereka menggunakan kitab Al-Manzumah punya Mullah Hadis Sabsewari. Kemudian setelah itu juga beliau menulis kitab Nihayatul Hikmah. Jadi kitab lanjutan advance untuk para Hauzah ya, santri-santri yang tidak ingin menjadi filosof, tapi ingin mengenal secara kurang lebih luas dan mendalam filsafat Islam. Karena kalau mau lebih lanjut, lebih luas kan harus mempelajari Asfar ya, punya Mullah Sadra. Hidayatul Hikmah artinya hikmah pertama ya. Maksudnya di sini bukan hikmah pertama kemudian ada hikmah terakhir, kan Hidayatul Hikmah itu hikmah terakhir. Enggak. Maksudnya hanya kitab pertama yang digunakan untuk mengenal hikmah, mengenal filsafat. Jadi pada dasarnya Bidayatul Hikmah ini merupakan khulasa atau kesimpulan dari pokok-pokok pemikiran Mullah Sadra. Dia simpulkan secara kurang lebih agak sederhana, walaupun dalam kesederhanaannya ini tetap sulit menurut saya ya. Kesederhanaan sendiri sudah sulit. Padahal dia sudah tulis sedemikian mudahnya, mudah menurut dia ya. Mudah dia coba tulis dan sebagainya. Sampai kitab Bidayatul Hikmah di sana sendiri itu disarah oleh 5 orang sekarang. Maksudnya banyak orang yang mensarah kitab ini dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Persia. Karena memang setiap teks, setiap kalimat, setiap paragraf di dalam kitab Bidayatul Hikmah ini walaupun dalam volume yang sangat kecil itu sangat padat sekali. Nampak sederhana tapi kalau dibuka rupanya banyak sekali tema-tema di situ yang berkaitan satu sama lain. Nah, beliau ingin memperkenalkan hikmatul ilahiyah yang oleh para teolog dan filosof kontemporer saat ini mereka terjemahkan sebagai filsafat atau metafisik ya, atau lebih ada yang katakan itu sebagai mewakili filsafat Islam ya. Walaupun juga ada ikhtilaf ya, maksudnya filsafat Islam ini apa. Tapi sekarang ini sudah boleh dikatakan sudah memasyarakat filsafat Islam ya. Maksudnya filsafat Islam adalah filsafat yang dikonstruksi oleh para filosof muslim gitu ya. Walaupun memang ada artikel yang menulis bahwa kesempurnaan filsafat Mullah Sadra itu tidak lepas daripada inspirasi dari kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi serta para imam. Makanya mereka golongkan itu sebagai filsafat Islam. Maksudnya Islam memberikan pengaruh yang sangat signifikan, sangat besar dalam kesempurnaan filsafat yang dikonstruksi oleh Mullah Sadra. Yang memang kalau kita lihat sudah sangat jauh dari filsafat peripatetiknya Ibnu Sina, apalagi filsafat peripatetiknya Aristoteles, sudah jauh sekali. Walaupun sumber aslinya dari sana, filsafat Aristoteles. Tapi kalau kita istilah-istilahnya kurang lebih juga sama, tetapi dalam mengelaborasi, dalam memaknai, dalam menafsirkan, menghayati dan mengupas secara dalam makna-makna itu sudah jauh sekali dari induknya. Jadi betul-betul menghasilkan satu embrio yang boleh dikatakan berbeda dari
aslinya. Makanya untuk membedakan filsafat peripatetiknya Aristoteles dan sedikit Ibnu Sina, para filosof Sadrian menamakan filsafatnya itu sebagai filsafat Islam. Walaupun sebagian orang tetap melebarkan sayapnya, maksudnya filsafat Islam di situ adalah filsafat peripatetiknya Ibnu Sina ya, bukan Aristoteles. Tetap ada perbedaannya. Kemudian filsafatnya Isyraq, iluminasi dan mulasatra. Tapi yang awal tadi dia katakan yang asli filsafat Islam sebenarnya mulasatra, bukan iluminasi dan peripatetik. Ikhtilaf seperti itu tidak terlalu penting. Kita mulai membaca teks ya. Bisa tanya dulu. Oke. Tadi kan bilang sudah jauh kemudian dari filsafat peripatetik. Apakah karena Aristoteles? Iya, maksudnya apa karena itu makanya dia di sini memakai kata hikmah itu. Bisa juga makna seperti itu. Makanya kan hikmah itu kalau dalam bahasa ini kan sebenarnya perkara yang mengandung hal-hal yang sangat dalam dan sangat luas, sangat kuat. Kayak hikmah kan begitu. Makanya Allah kan disebut Maha Hakim kan. Al-Hakim itu nama Allah. Di samping Al-Alim lain. Al-Alim itu hanya pengetahuan saja secara umum. Tapi kalau Hakim adalah dia membuat misalnya sesuatu ini sedemikian teratur dan mendalam. Itu Hakim itu. Walaupun semua kehakiman Tuhan berpijak pada kealimannya, itu tetap tidak mungkin dia hakim tidak alim kan. Tapi tidak semua alim hakim, itu bedanya. Tapi Allah hakim dan juga alim. Ada orang alim tapi tidak hakim. Tapi kalau dia hakim pasti alim. Itu. Makanya hikmah digolongkan lebih tinggi daripada ilmu. Dari aspek itu. Karena hikmah itu perkara yang jadi perkara penciptaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sudah sangat luas sekali. Makanya biasa dikatakan hikmah penciptaan manusia. Maksudnya di situ juga berhubungan dengan tujuan penciptaan. Di situ juga berhubungan dengan proses penciptaan manusia. Kalau ilmu secara umum hanya berhubungan dengan proses penciptaan saja kan, tidak berhubungan dengan tujuan. Tapi kalau hikmah sudah ada proses penciptaannya, ada tujuannya di situ. Makanya kalau dikatakan apa hikmah penciptaan Ustaz Juliadi, di situ ada proses ilmunya, misalnya dari bapaknya, ibunya, lahir beliau. Di situ ada tujuannya, kenapa beliau diciptakan. Makanya banyak hadis yang menyatakan barang siapa yang dikasih hikmah, maka ia akan dikasih ilmu yang kebaikan yang besar. Yu'til hikmah mayyasha. Berarti tidak ada tingkatan yang di atas hikmah paling di atas. Boleh dikata seperti itu. Jadi kalau ditanya misalnya apa hikmah ini, itu bicara proses dan tujuan. Tapi kalau hanya proses saja, saintis itu hanya mengungkap ilmu. Makanya saintis karena tujuannya hanya mengungkap ilmu, dia lihat apa sih tujuan penciptaan babi, kambing, nyamuk, manusia. Tidak mikir mereka. Baginya yang penting saya dapat ilmu dari situ. Dari situ dia konstruksi sesuatu, menghasilkan suatu teori-teori, hukum-hukum dan prinsip-prinsip, kan gitu kan? Dan dari prinsip ini dia telurkan lagi teknologi, kan begitu. Karena itu kan proses lahirnya teknologi kan gitu. Dari alam ini diabstraksi lahirlah prinsip-prinsip, hukum-hukum kan yang bersifat universal, dan dari prinsip-prinsip dan hukum-hukum universal ini terciptalah teknologi. Misalnya hukum Newton kan tercipta dari pengamatan Newton terhadap alam apel yang jatuh itu. Kita sudah sering lihat apel jatuh, bukan cuma apel jatuh, orang jatuh, tapi kita tidak dapat ilmu dari situ. Tapi Newton dengan kacamatanya yang kuat, dia bisa melihat itu. Itulah sebabnya mungkin ya Mulassadra menamakan kitab filsafatnya Al-Hikmatul Muta'aliyah. Sudah hikmah muta'aliyah lagi. Itu dahsyat itu. Oke, kita lihat teksnya ya. Sambil sedikit-sedikit tahu bahasa Arab ya, kan kita tidak apa-apa kan.
sambil makanya perlu itu harus punya teks minimal tahu gundulnya seperti apa kan, kayak apa gitu. Enggak, biar minimal teks asli kita minimal kurang lebih paham lah. Kemudian nanti masuk ke terjemahannya dan syarahnya gitu kan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walahus sana bihaqiqati wassalatu wassalam ala rasulihi Muhammadin khairi khaliqatihi wa alihi tahirin min ahli baitihi wa itratihi. Segala puji bagi Allah dan baginya pujian berdasarkan hakikatnya. Itu sendiri sudah dahsyat. Jadi pujiannya itu berdasarkan hakikatnya. Berarti hanya Tuhan yang bisa memuji dirinya secara hakiki. Kita hanya alhamdulillah, pujian hanya pujian kata yang tidak mewakili hakikat itu. Berarti yang betul-betul yang layak memuji Tuhan hanya dirinya sendiri. Kan di situ. Baginya pujian berdasarkan hakikatnya, bihaqikati. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairi khaliqati, merupakan ciptaan Tuhan yang paling baik, yang paling sempurna, dan keluarganya yang suci dari ahli baitnya dan itrahnya. Al-hikmatul ilahiyah ilmun yubhasu fihi an ahwalil mawjud bima huwa mawjud. Hikmah ilahiyah adalah suatu ilmu yang dibahas di dalamnya. Ahwal di situ maksudnya karakter dan hukum-hukum ya. Karakter dan hukum-hukum maujud bima huwa maujud. Maksudnya maujud sebagaimana maujud. Jadi hikmah ilahiyah adalah suatu ilmu yang membahas tentang karakter dan hukum-hukum maujud sebagaimana maujud. Maksudnya maujud sebagaimana maujud itu adalah maujud itu sendiri atau maujud mutlak. Belum kita lihat apakah maujud itu bersifat materi atau non materi. Tidak, maujud itu sendiri. Sebelum dia berubah menjadi materi, sebelum berubah menjadi non materi. Ya. Maujud sebagaimana maujud. Bahasa lainnya mengkaji wujud murni, ya. Wujud murni yang dikaji. Kalau mungkin dikasih contoh, mungkin mengkaji emas yang 100% itu, yang murni 100%, yang belum menjadi gelam, yang belum menjadi anting-anting, gitu kayak gitu. Jadi belum ada bentuk di situ, murni, polos gitu, emas murni gitu. Ini kayak gitu, maujud yang murni. Jadi filsafat mengkaji itu. Makanya maujud kuwa maujud atau maujud bima huwa maujud atau maujud sebagaimana maujud itu sendiri. Jadi yang tidak dikaji wujud manusia, enggak. Wujud itu dengan tidak melihat manusianya, dengan tidak melihat hewannya, dengan tidak melihat tumbuhannya, dengan tidak malaikatnya, bahkan dengan tidak melihat Tuhan itu sendiri. Wujud itu sendiri hanya. Yang hanya dilihat adalah wujud. Yang akan dibahas adalah wujud itu sendiri. Jadi jangan ketika kita membayangkan wujud, jangan bayangkan di situ wujudnya ilham, enggak. Tanpa mensifatkan dulu kepada yang lain, ya. Tidak melekat pada sesuatu. Belum ada sifat yang melekat padanya. Ya. Perempuan, laki-laki, kita enggak urus itu. Kita lihat fokus pada wujud itu sendiri. Ilmu yang membahas itu, ahwal di situ adalah karakter dan hukum atau prinsip-prinsip, ya. Wujud, maujud sebagaimana maujud. Wa maudu'uha. Maudu'ah itu tema, subjek, ya. Tema hikmatul ilahiyah, maudu'nya, temanya allazi yubhasu fi an a'raziz zatiyah. Ini allazi yubhasu fi an a'raziz zatiyah. Ini kalau dalam ilmu nahwu disebut sifat ini. Ini definisi daripada tema maudu'. Kalau dalam ilmu nahwu disebut badal atau sifat. Sifatnya apa? Sifatnya maudu'. Jadi dia mendefinisikan maudu' di sini. Apa itu tema? Apa itu subjek suatu ilmu? Dia definisikan sini. Subjek suatu ilmu adalah sesuatu yang membahas a'rad di sini, maksudnya predikat-predikat yang merupakan sesuatu yang asli, zat, yang sesuatu yang
yang melekat padanya, bukan sesuatu yang asing padanya. Tapi dia membahas perkara-perkara yang merupakan hakikat sesuatu itu. Misalnya contoh, apa hakikat manusia? Akal kan? Akal itu hakikat manusia. Ini yang disebut dengan sifat-sifat asli manusia. Tema suatu ilmu itu membahas, ini secara umum berkaitan dengan tema apa saja. Tema suatu ilmu adalah membahas sifat-sifat yang merupakan karakter asli daripada sesuatu itu. Jadi kalau misalnya tema filsafat, tema hikmatul ilahiyah adalah maujud sebagaimana maujud, maka yang dibahas adalah sifat asli daripada maujud bima huwa maujud itu. Sifat asli daripada wujud murni itu. Apa sifat aslinya? Apa prinsip-prinsip aslinya? Apa hukum-hukum aslinya? Paham? Jadi alladzi yubhasu fi an-arazati itu definisi dari maudhu itu ya. Jadi maudhu, jadi tema atau subjek daripada hikmatul ilahiyah itu jangan terganggu dengan alladzi yubhasu fi an-arazati ya. Itu huwa, ya temanya apa? Huwal maujud. Jadi sini temanya adalah huwal maujud bima huwa maujud. Ada temanya adalah maujud sebagaimana maujud. Maujud huwa maujud atau wujud mutlak kalau dalam bahasa ini. Wujud mutlak. Belum ada syaratnya ya. Wujud mutlak, belum ada syarat-syarat dan sebagainya. Lepas dari para syarat disebut wujud mutlak. Jadi temanya maujud sebagaimana maujud. Tadi hikmatul ilahiyah membahas apa? Membahas ahwal, membahas hukum-hukum, prinsip-prinsip, membahas karakter-karakter itu. Karakter maujud, huwa maujud. Tapi kalau yang temanya khusus maujud. Jadi tema hikmatul ilahiyah maujud, huwa maujud. Tapi kalau hikmatul ilahiyah itu membahas keseluruhannya itu. Kemudian ghayatuha, tujuan apa? Apa tujuan hikmatul ilahiyah ini? Apa tujuan dibahas maujud bima huwa maujud itu? Adalah ma'rifatul maujudati ala wajhin kulliyyin. Jadi mengenal maujud-maujud dalam bentuknya yang universal, bukan yang partikular. Memahami maujud bersifat universal, bukan partikular. Jadi nanti itu tujuan hikmatul ilahiyah mengenal karakter, prinsip, hukum-hukum wujud yang bersifat universal. Itu tujuannya. Wa tamizuha mimma laisa bimaujudin hakiki. Untuk memisahkan ya, memisahkan maujud mana yang wujud hakiki, mana yang bukan. Jadi kalau tujuannya itu mengenal maujud-maujud secara universal, sekaligus juga memisahkan nanti mana sih maujud yang hakiki dan bukan hakiki, mana yang benar-benar ada, mana yang semata khayalan saja. Jadi ada dua tujuannya di sini, mengenal wujud secara universal pertama. Kedua, memisahkan, memilah mana wujud yang hakiki dan mana wujud yang tidak hakiki. Tawdihu dzalik, yakni penjelasan atas tujuannya ini ya. Itu dzalik itu kembali kepada tujuan. Annal insan, bahwa manusia yajidu min nafsihi, bahwa manusia itu menemukan dirinya sendiri. Nah, di sini menarik. Yajidu min nafsi. Jadi itu manusia itu menemukan dirinya sendiri, mengetahui dirinya sendiri dengan ilmu huduri. Jadi kalau dekat kan saya berpikir maka saya ada. Kalau kita saya ada karena itu saya berpikir. Bedanya di situ. Jadi kan setiap manusia itu sadar, saya ini ada. Gitu kan? Setiap manusia sadar saya ini ada. Sebelum dia berpikir, dia sadar bahwa dirinya ada. Dengan apa kesadaran itu? Itulah yang dalam bahasa epistemologi Islam disebut ilmu huduri. Maksudnya keberadaan kita ini hadir dengan sendirinya, tidak membutuhkan definisi. Tidak perlu kita berpikir, saya ada. Kalau berpikir berarti ilmu husuli. Descartes, saya berpikir kemudian ada, itu ilmu husuli itu.
Kalau filsafat Islam, saya ada dengan ilmu huduri. Saya mengetahui diri saya dengan ilmu huduri. Hadir dengan sendirinya. Ilmu huduri itu hadir dengan sendiri. Tidak perlu dihadirkan, hadir dengan sendiri. Meluap kayak air yang meluap. Setiap manusia begitu. Ditanya kamu ada, langsung dia jawab ada. Kalau dekat, kamu ada, tunggu dulu, saya berpikir dulu. Nah kayak gitu. Itu bedanya kan? Coba orang tiba-tiba baru bangun, kamu ada atau tidak? Langsung, iya saya ada. Kenapa? Dipikir mau dia apa? Ya. Itu bedanya. Tapi kalau kesadaran usul, ya tunggu dulu. Saya berpikir dulu, apakah saya ada atau tidak ada. Nah itu di sini annal insan yajidu min nafsi. Dia menemukan dirinya. Dia mengetahui dirinya. Yajidu min nafsi. Anna li nafsihi, bahwa dirinya suatu hakikat. Anna li nafsihi hakikatun waqiyatun, ya. Bahwa dirinya itu suatu hakikat yang nyata. Jadi manusia menemukan dirinya sebuah hakikat yang nyata. Menemukan secara langsung, ya, ilmu langsung, ilmu dairah, ya. Langsung ilmu huduri. Bahwa manusia menemukan dirinya, bahwa dirinya itu adalah suatu hakikat yang nyata, betul-betul nyata. Mana nyata di sini? Bahwa manusia itu keberadaannya itu memiliki efek dan pengaruh, kan gitu kan? Jadi kalau kita ragu apakah ini nyata atau tidak, lihat apakah berefek atau tidak, apakah punya pengaruh atau tidak. Misalnya ini, saya ragu ini nyata atau tidak. Misalnya Ustaz Ilham ragu ini nyata atau tidak, dia tinggal pukul. Kalau ini betul hancur, ini betul-betul nyata karena dia mendapatkan efek dari. Kalau tidak hancur kan tidak nyata kan, karena dia tidak menerima reaksi, gitu kan? Ya. Jadi yang paling awal dari tekanan di sini kan saya akan penegasan tentang adalah apa memang di dalam sejarah filsafat Islam itu keraguan terhadap keraguan aku juga memang pernah ada. Keraguan apa? Keraguan aku seperti itu sama. Iya. Jadi kalau kita lihat model Bidayatul Hikmah, itu urutan pembahasannya ini betul-betul berbeda dari filsafat Paripatetik. Ini juga perbedaan sistematika filsafatnya Mulasar. Ini kan filsafat Mulasar dari Bidayatul Hikmah. Itu dengan kalau kita lihat sistematika pelajaran filsafat Paripatetik dengan Hikmah Muta'allijah, ini. Nah, maksud saya itu kan kalau dia dimulai dari filsafat Islam kan keraguan aku itu kayaknya tidak pernah terjadi di Kuala. memang tidak pernah terjadi, tapi di dalam Ibnu Sina belum dikenal itu ilmu huduri. Nanti dalam filsafatnya iluminasi seisrak baru dikenal itu ilmu huduri. Ilmu huduri muncul di masa itu. Ibnu Sina tidak dikenal. Cuma Ibnu Sina katakan saja, kalau ada orang ragu terhadap dirinya, tidak usah diajak debat diskusi, masukkan saja ke kandang singa. Kalau dia teriak, berarti ada dua di situ hakikat yang muncul. Pertama dirinya, dia teriak kan, dua singa, gitu kan? Singa yang mengancam kan pasti dia teriak. Berarti dia tahu ada dua singa di luar kan gitu kan. Berarti ada dua hal yang langsung terbukti kan. Makanya Ibnu Sina tidak mulai dari situ. Walaupun kalau di ini kan sebenarnya Ibnu Sina maksudnya eksistensi itu hal yang perkara yang gamblang gitu ya. Badihi dan sebagainya. Tapi itu tidak secara langsung dikemukakan dalam filsafatnya. Maka dia kan langsung membahas realitas saja dan seterusnya. Tidak dimulai dari fondasi yang bersifat huduri ini. Makanya itu kelebihannya filsafat Islam. Filsafat Islam itu didasarkan pada konsep wujud yang diketahui secara huduri, bukan husuli. Jadi bangunan filsafat Islam adalah bangunan filsafat yang berpijak pada pengetahuan huduri tentang wujud. Makanya kuat. Ketika sesuatu itu bersifat huduri, berarti tidak ada salah benarnya lagi. Tidak ada mungkin benar atau mungkin salah, tidak ada lagi ya benar itu sendiri gitu. Nah, anna li nafsi hakikatun waqiyatun. Jadi bahwa dirinya itu adalah suatu hakikat yang nyata. Waqi itu nyata, real. Saya ada ini, betul-betul ada, tidak ada keraguan pada diri saya.
Wa anna hunakan, dan di balik sana, dan di sana maksudnya di alam eksternal. Hunaka di alam eksternal, hakikatun waqi'iyatun, juga ada realitas yang juga bersifat kurang lebih badi. Misalnya saya melihat Ustaz Jul, betul-betul saya melihat Ustaz Jul ini sebuah hakikat yang nyata, bukan hayalan. Memang dalam beberapa hal ada hakikat yang nampak kabur, terutama dalam perkara-perkara yang bersifat non materi. Nah itu. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang bersifat materi, kurang lebih para filosof Muslim bahkan non Muslim, maksudnya para filosof Barat dan Yunani, itu semua mengakui bahwa alam materi bersifat badi. Orang tidak mungkin bisa ingkari, karena kita kan hidup betul-betul bersama dengan, ya kan? Ini kan di luar saya, betul-betul kita hidup bersamanya. Jadi kalau ada orang memungkiri ada realitas di luar dirinya, ini problemnya pada mungkin kacamatanya atau sesuatu yang kurang lebih badi, maksudnya gamblang, yang mudah, yang nggak perlu lagi diperdebatkan. Jadi ada hakikat yang real, nyata, bahwa di sana itu ada hakikatnya. Jadi pertama, dirinya dia ketahui secara nyata. Dan yang kedua, bahwa di luar dirinya ada juga perkara-perkara yang betul-betul hakiki dan nyata. Hakikatun waqi'atun wara nafsi, di luar dirinya. Wara itu di luar dirinya. Wa anna lahu, dan bagi manusia ayyusibaha, yusibah fala yatlubu syai'an minal asya. Dan bagi manusia itu, karena dia tahu ada hakikat di luar, dia mengejarnya itu yasibuha itu. Maksudnya dia akan sampai padanya. Saya tahu ada sarangi di depan saya. Saya tahu, dan kalau saya punya kebutuhan saya misalnya saya punya kebutuhan dan sarangi, saya tahu dia bisa memenuhi, saya mengejar sarangi. Kenapa saya kejar dia? Karena saya tahu dia suatu hakikat yang nyata, punya efek dan pengaruh. Saya bisa mengambil manfaat dari itu. Dan bagi manusia, yasibuha itu maksudnya sampai kepada hakikat yang nyata itu. Bahwa manusia itu bisa sampai pada hakikat yang ada di luar dirinya itu. Bisa sampai, bisa terjadi jalinan, bisa terjadi hubungan, bisa ada konektivitas ya. Dan manusia fala yatlubu syai'an, dan manusia tidak akan menuntut sesuatu dari setiap realitas yang ada di luar ini, wala yaqsudu, dan tidak menginginkannya, kecuali min jahatin annahu huwa dzalika syai'u fil waqi'. Jadi manusia itu menuntut sesuatu di luar dirinya dan menginginkan sesuatu itu karena dia tahu bahwa sesuatu itu betul-betul nyata. Saya melihat ada air di luar, saya haus. Kalau air yang saya lihat ini menurut saya hanya dongeng, saya kan tidak tuntut ini. Ngapain saya kejar ini? Tapi karena saya tahu saya haus dan saya tahu ini air, dan air ini berefek menghilangkan dahaga saya kejar air ini. Itu maksudnya. Wala yatlubu, dan dia tidak menuntut sesuatu dan menginginkannya, yaksudu itu menginginkannya, kecuali min jahatin, dari aspek bahwa huwa itu dia itu maksud sesuatu itu adalah sesuatu yang betul-betul nyata, hakiki. Ini sebenarnya awal pembahasan ini kenapa dibahas mulai awal ini. Memang dalam sejarah, bahkan dalam filsafat Yunani dulu, kalau kita lihat ada kaum namanya sofisme ya. Kaum sofisme ini adalah awalnya kaum sofis itu tidak problem. Awalnya itu kaum sofis ini sebenarnya orang yang cerdas, berilmu. Kalau sekarang ini diidentikan seperti lawyer. Dia itu pengacara. Dia bisa membolak-balik itu fakta. Dia bisa menyatakan si fulan itu salah walaupun dia benar, dan dia bisa juga menyatakan si fulan itu benar walaupun salah. Lawyer lah kalau dalam bahasa kita. Dia bisa bolak-balikkan fakta. Ini kaum sofis. Terakhir dia sendiri bingung, apakah saya ada? Nah, terakhir kena dirinya. Karena dia suka bolak-balik fakta kan? Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan. Terakhir ragu, apakah betul-betul saya ada ya? Terakhir dia ragu semuanya. Saya ada,
Pengetahuan itu tidak ada, itu relatif semua itu. Relativisme pengetahuan kan sofisme itu. Pertama relativisme eksistensi, dia meragukan semua keberadaan. Di luarnya aja dia ragu, apalagi dirinya saja ragu, apalagi di luar kan. Ketika eksistensi teragukan, maka pengetahuan pun teragukan. Pengetahuan saya tidak ada, relatif semua. Sokrates lah kemudian bangkit, berdebat terus dengan mereka. Kemudian turun ke Plato, murid Sokrates, Plato menurunkan ke Aristoteles, terus itu. Terakhir Ibnu Sina juga tahu kondisi itu, dan di zamannya juga ada Ibnu Sina, orang sofis. Nah itu makanya Ibnu Sina tidak usah debat orang begini, lempar saja ke sungai. Kalau dia teriak, tahu dia bahwa dirinya ada. Lempar saja ke jurang ke sini. Itu terapi praktis itu menurut Ibnu Sina. Tidak usah didebat yang beginian. Fil waqi wala yahrubu min syai'in, dan dia tidak lari kabur dari sesuatu, wala yundafa'u anhu, dan tidak dipengaruhi atasnya, kecuali keberadaan sesuatu itu adalah yang hakiki. Kalau kita tahu singa itu tidak punya efek, hayalan saja. Kita lari enggak dari singa? Tidak. Singa itu gambar-gambar aja itu gitu. Tapi Ustaz, apa yang menjadi masalah secara psikologis? Kenapa kalau Ustaz Sarangi ke kuburan ada tahu tidak punya efek, kenapa lari Ustaz? Jadi begini, jadi kadang ada sesuatu gambaran kita kan sebenarnya ada yang kita sangka ada, padahal tidak ada. Ada sesuatu yang ada tapi kita katakan tidak ada. Begitu juga di khayalan kita kadang. Kita menghayal sesuatu yang serem-serem padahal sebenarnya tidak ada itu. Jin biasa sebenarnya itu. Jin itu penampakannya itu kan paling, kalau dia tampil itu kan kayak binatang. Tidak menakutkan, binatang. Ular, kuda itu kan penampakan jin kalau dia masuk ke alam manusia. Kita ini terpengaruhi oleh gambar-gambar atau film-film yang serem-serem, padahal itu kan dibuat serem, itu kan itu tidak nyata itu. Nah itu yang kemudian tersimpan dalam kesadaran kita yang paling dalam. Ketika kita ke kuburan, itu yang muncul, maka jadilah kita takut. Di sini secara umum dikatakan alamat. Tapi apa tadi pertanyaan? Yang saya membayangkan yang adanya itu yang nampak oleh mata, ataukah yang bisa dirasakan oleh indera yang lain? Bisa, jadi seperti kasusnya barangkali yang tadi ke kuburan itu kan memang tidak nampak oleh mata, tapi kadang bisa dirasakan. Iya, tapi rasa indera kena maksudnya? Maksudnya sentuhan atau? Ya bisa saya kena kedinginan lah apa kayak apa. Bisa saja, jadi bisa ada yang begini. Tapi kan gambaran kita tentang sesuatu yang dekat dengan kita, kemudian bulu kuduk kita, itu kan gambaran kita yang buat itu gambaran. Kan gitu. Wih, kenapa nih bulu kuduk? Memang kau lihat jin itu yang sangar-sangar kan tidak, hanya karena dia mendekat gini. Gambaran kita tentang jin yang mendekat ke kita itu kan itu yang kemudian membuat kita takut. Kan gitu. Memang ada perasaan, tapi kan perasaan itu tidak memberikan gambaran pada kita kan? Maksudnya Ustaz, ini yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang nampak, yang terindrai. Bisa. Yang maksudnya itu Ustaz ya. Untuk sementara, Ya. untuk sementara dikatakan di sini yang di alam eksternal, yang alam materi ini adalah sesuatu yang badihi kurang lebih. Tidak ada orang bisa menyangkal itu kan keberadaan di luar ini secara materi itu kan. Non materinya persoalan lain lagi nanti itu kan. Itu apakah betul-betul ada itu Tuhan, malaikat, jin dalam makna yang itu atau tidak, itu kan ateis kan tidak percaya jin. Tuhan saya tidak dipercaya apalagi jin kan. Tinggal lebih dekat darinya. Dan dia tidak lari dari sesuatu atau tidak dipengaruhi darinya, yundafa'u anhu gitu. Kecuali keberadaannya itu betul-betul nyata. Jadi dia tidak menuntut sesuatu, tidak menginginkannya atau lari darinya. Kalau betul-betul sesuatu itu tidak nyata. Kalau nyata, wah, dia ambil. Kalau dia mengambil manfaatnya, dia dekat, lari kalau dia takut kan gitu. Misalnya di sini dia kasih contoh, fatiflul ladzi, itu anak. Kalau mungkin kita kan sudah besar, sudah amin.
Anak kecil kan yang belum melihat kan, ketika lahir itu kan berapa bulan baru melihat itu ya? Berapa hari itu ya? Iya, baru melihat itu. Nah, di sini fatiflul ladzi yatlubul zir'u, ya zir'a, itu zir'a itu maksudnya puting susu ibunya, ya. Jadi anak kecil bayi yang menginginkan puting susu itu kan, puting susu kan di luar. Itu masalah. Contohnya sesungguhnya dia menginginkan sesuatu yang betul-betul ada. Dari situ akan muncul susu. Kayak yang dia inginkan susu. Anak kecil itu menginginkan susu. Tapi kenapa tahu itu bahwa ini di sini itu susu panunya itu keluarnya susu. Memang pernah beritahu. Jadi itu anak kecil tahu itu. Jadi tidak melihat. Kuduri itu. Jadi ada namanya pengetahuan bawaan, fitrah itu ya. Jadi kan setiap sesuatu itu memang Allah, ini yang disebut dengan pengetahuan alami. Itu semua manusia, bahkan semua makhluk diberikan Tuhan. Itu pengetahuan bawaan itu. Karena tanpa pengetahuan bagaimana makhluk hidup kan? Cuma ada pengetahuan bawaan yang alami pada semua makhluk, itu semua Allah berikan. Nanti update-nya itu hanya manusia saja lewat proses belajar mengajar. Hanya manusia saja yang ada kelas seperti ini. Tidak ada kambing ada kelas. Ya, anak kecil yang menuntut itu sesungguhnya dia menuntut susu yang dalam pikirannya itu kan. Tidak pernah kita bilang, makananmu itu yang pertama susu ya nak. Jangan kau minum balon. Dia enggak dikasih balon, enggak mau, dia maunya susu. Dan dia tahu itu baunya susu seperti apa yang diinginkan. Betul-betul pengetahuan alam. Nah, kalau itu betul enggak ada di luar kan dia enggak tuntut kan? Berarti betul-betul ada itu fakta. Ada fakta. Kan anak kecil yang tidak melihat apa-apa baru lahir kok bisa menuntut sesuatu yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya di dalam kandungan. La ma huwa bihasabi tawam. Jadi anak kecil, bayi menuntut susu itu bukan berdasarkan khayalan atau al-hisban atau anggapan yang tidak berpijak pada fakta. Betul-betul dia menuntut itu berdasarkan fakta eksternal. Bahwa fakta eksternal itu ada suatu hakikat yang nyata yang tidak bisa dipungkiri. Wal insanul ladzi yuhrabu min. Ini juga wal insanul ladzi yahrubu min sabu'in. Sabu'in itu hewan yang buas ya, seperti singa ya. Jadi manusia yang lari dari hewan buas, innama yahrubu, sesungguhnya dia lari mimma dari apa-apa, huwa bihasabil hakikat, dari aspek bahwa betul-betul itu nyata, hakiki bahwa apa? Bihasabil hakiki, bahwa binatang buas itu betul-betul nyata. Dia lari dari binatang buas, bahwa binatang buas itu betul-betul nyata itu. Dia gigit kamu itu. Kok dekat itu. Dia terkam kok. Itu Aristoteles Ilham dia punya ilmu. Wala biasa kita bukan karena tawahumnya. Singa itu ganas, enggak. Lari karena dia pikirannya memandang bahwa singa itu ganas, enggak. Betul-betul singa itu ganas. Dia bukan, jadi bukan perspektif di sini. Sekarang dia itu binatang buas, diterkam, subjektif gitu. Relatif, subjektif itu perspektifmu itu kok buat-buat. Itu juga menegaskan bahwa ada pengetahuan yang mutlak. Bahwa tidak semua pengetahuan manusia relatif kan? Ada yang relatif, ada yang mutlak. Pasti kalau semua relatif kayak gitu. Bisa saya serang memandang binatang buas, itu hanya anggapanmu saja. Sejul, dia pandang itu betul-betul ada. Itu relatifnya di situ. Lakinnau, tetapi rubama, terkadang akhta. Jadi manusia itu salah. Ya manusia memang bisa salah. Fi nazarihi, dalam pandangannya. Jadi terkadang manusia itu salah dalam pandangannya. Fara'a, dan dia melihat ma laisa bihaqqin, dan dia melihat apa yang tidak hak, yang tidak benar adalah hakkan waqi'an. Dia memandang yang tidak benar itu, memandang yang salah sebagai sesuatu yang nyata. Kayak tadi jin. Bisa jadi jin itu mau bersahabat kamu, cuma gambaran kita tentang jin yang sangat menakutkan itu membuat kita kabur darinya. Padahal dia mungkin mau bersahabat dengan kita kan? Kan enak kalau bersahabat dengan jin ya. Jadi terkadang kita di sini manusia salah. Yang tidak benar dipandang sebagai suatu
hakikat yang nyata. Ada juga seperti itu. Pandangan yang salah seperti ini biasanya berhubungan dengan perkara-perkara yang bersifat metafisik ya, yang tidak dijangkau oleh indera lahiriah kita. Dari aspek ini sains benar. Dari aspek ini sains benar. Kita tidak problem dengan sains. Yang kita masalahkan itu adalah saintisme. Saintisme kan segala-galanya sains. Itu yang kita tidak terima. Kalau saintisme kan semua harus berpijak pada sains. Agama kalau tidak ilmiah salah. Nah, itu saintisme. Itu kita menolak itu. Kalau kita menerima itu berarti materialisme benar. Kan gitu kan? Ada ini kan empirisme benar bahwa segala sesuatu yang tidak disaksikan oleh indera lahiriah, tidak bisa diuji dengan laboratorium, itu sesuatu itu tidak ada. Berarti Tuhan tidak ada, kan dia tidak bisa dilihat. Jadi kita menerima sains tapi menolak saintisme. Ma laisa bihaqqin haqqan wa waqi'an, dan tidak, dia memandang perkara itu yang salah sebenarnya, dasarnya salah itu omong kosong saja, dongeng, hayalan semata, sebagai sebuah fakta, sebagai suatu kenyataan yang hakiki. Kan banyak gitu kan, tradisi-tradisi yang khurafat ada, memang enggak bisa dipungkiri. Ada itu khurafat-khurafat seperti itu. Ma laisa bihaqqin haqqan waqi'an fil kharij. Seperti apa? Al-bukhtu wal gaul. Bukhtu di sini peruntungan, nasib. Artinya, siapa tahu saya dapat untung-untungan. Makanya judi, kenapa judi itu haram? Karena Tuhan bilang, kau jangan hidup dalam sesuatu yang tidak nyata, tidak ada kebetulan. Maksudnya sesuatu yang tidak jelas asal usulnya. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Tidak berpijak pada hukum-hukum kausalitas. Tidak ada itu. Kebetulan itu tidak ada. Orang yang berpijak pada kebetulan, dia main judi di sini. Mungkin siapa tahu, nah gitu kan bahasanya gitu. Makanya kan berjudi di sini. Siapa tahu saya menang hari ini. Siapa tahu. Jadi dia mau menguji keberuntungannya itu lewat kebetulan yang mungkin saja. Makanya kenapa judi itu haram? Karena itu berpijak pada kebetulan yang kemudian melahirkan anggapan manusia pada keberuntungan itu. Al-gaul di sini maksudnya hantu. Gaul itu hantu. Yang tadi itu ya, kita ke kuburan tiba-tiba naik bulu ada hantu. Hantu dalam makna apa itu? Nah, itu menurutnya. Orang itu pikirannya ada hantu, padahal itu hantu itu kan gambaran kamu saja. Itu tidak ada itu menurut di sini. Walaupun juga ada orang-orang kaum ateis menyatakan hantu itu Tuhan, itu tidak ada juga gitu kan. Menurut ateis Tuhan itu bikinan kamu, tidak ada faktanya kan gitu kan. Awi takada, atau dia berkeyakinan ma huwa haqqun waqi'un fil kharij batilan khurafian, atau dia berkeyakinan bahwa yang hak yang nyata di alam eksternal itu adalah sesuatu yang batil, hayalan saja. Seperti jiwa yang mujarrad, kan nafsil mujarradah, seperti jiwa yang non materi, atau akal yang mujarrad, al-aqlul mujarrad. Ya. Ada orang, ini kan menurut perspektif kita ya. Ada orang, kita sangka ada orang menyatakan hantu ada, itu dongeng, yang gitu kan. Dia meyakini sesuatu yang tidak ada sebagai sesuatu yang nyata, gitu kan. Oke. Ada yang betul-betul nyata, tapi dia bilang itu tidak ada. Itu menurut perspektif filsafat. Menurut perspektif filsafat, jiwa non materi manusia itu kan ada. Manusia menurut filsafat itu kan terbagi dua. Ada dua dimensi dalam diri manusia. Ada dimensi jasmaninya, ada dimensi ruhani. Ruhani ini yang bersifat non materi, jiwa ruhani itu. Ini yang disebut dengan nafsul mujarradah itu. Jiwa non materi, mujarrad maksudnya terpisah dari materi. Di dalam memahami itu kan salah satu yang disebut yakinnya itu kan khawatir. Oh iya. Kemudian hantu ini bisa dianggap khawatir karena setiap budaya juga. Enggak, harus dilihat definisinya. Definisinya hantu apa? Kan gitu kan.
Tapi yakiniat yang dibentuk oleh mutawatirat itu sebenarnya dalam filsafat itu kan dalam mantik. Dalam filsafat itu tidak terlalu dijadikan sandaran. Harus tetap dikaji secara argumentatif. Ujungnya mutawatirat, maksudnya itu apa ya? Perkataan-perkataan yang mutawatir, kayak hadis-hadis mutawatir kan gitu kan? Mutawatir yang dinukil oleh banyak orang pada setiap zaman yang dalam keadaan yang berbeda, itu kan mutawatir. Filsafat tetap pakai itu, tapi harus dikaji secara argumentatif dulu. Tetap ujungnya argumentatif, rasional. Kalau tidak klop dengan rasionalitas, itu depending saja. Yang mungkin belum nyampe kan, argumentasinya belum lengkap, depending saja, kita tidak pakai. Tapi juga kita tidak tolak, gitu kan? Kita tidak pakai, tapi juga kita tidak tolak, depending ya. Untuk sementara tidak bisa dipakai ini, karena tidak argumentatif kan, tidak bisa diargumentasikan. Itu. Jadi tetap saja sebagai sumber data saja, tapi bukan sesuatu yang bersifat substansial. Jadi ada orang yang memandang hantu itu nyata, pada sesungguhnya memang itu tidak ada. Ada orang yang memandang jiwa ruhani manusia atau akal mujarrad di sini maksudnya malaikat ya, bukan akal kita di sini. Karena ada akal dalam diri kita sebagai salah satu fakultas jiwa, ada akal di luar diri kita yang disebut dengan malaikat, akal aktif kalau dalam bahasa filsafat, yang bersifat juga materi. Jadi ada jiwa yang bersifat ruhani, jiwa yang bersifat non materi, ada akal yang bersifat juga non materi. Itu nyata dalam filsafat, tapi bagi semua orang dianggap sebagai perkara yang dongeng. Nah, ini dia contohkan. Jadi terbalik. Jadi, manusia itu kadang salah memandang persoalan yang bohong, dongeng dikatakan ada, nyata, yang betul-betul ada tapi tidak terdeteksi oleh indera lahiriah, betul-betul ada, itu dikatakan dongeng. Itu terbalik-balik. Famassatil hajatu badin. Maksudnya di sini kebutuhan kita yang mendesak apa? Kebutuhan kita mendesak adalah mengenal karakter-karakter dan hukum-hukum maujud bima wa maujud. Famassatil hajatu badin, maksudnya yang urgen yang mesti kita lakukan pertama kali adalah mengenal prinsip-prinsip dan hukum-hukum utama dari maujud bima wa maujud. Mengenal hukum-hukum wujud itu sendiri. Khasatabi yang khusus untuknya, ya khusus untuk wujud itu, ya. Liyumayyiza biha, untuk memilah nantinya dengan perantaraan ahwal ini, ahwal maujud, dengan perantaraan prinsip-prinsip dan hukum-hukum maujud bima wujud, kita bisa memisahkan, memilah ma huwa maujud, mana yang betul-betul nyata, hakiki, dan mana yang tidak nyata. Jadi mengapa hikmatul ilahiyah mengkaji wujud sebagaimana wujud, untuk mengenal, memisahkan mana wujud yang betul-betul nyata walaupun tidak bisa dilihat nyata, dan mana yang tidak nyata. Al-waqi' mimma laisa kadzalik, dalam nyatanya dan apa-apa yang tidak nyata. Wal ilmul al-bahis anha wal hikmatulillah, dan ilmu yang membahas perkara karakter dan hukum atau prinsip wujud sebagaimana wujud disebut sebagai hikmatul ilahiyah, filsafat. Ya, fal hikmatul ilahiyah, maka hikmah ilahiyah adalah al ilmu al bahis, ada ilmu yang membahas dari ahwalil maujud bima maujud, dari karakter-karakter, sifat-sifat, prinsip-prinsip dan hukum-hukum maujud sebagaimana maujud. Wa yusama, dan juga dinamakan wa yusama aidan. Jadi di samping hikmatul ilahiyah, nama lainnya apa? Al falsafatul ula. Jadi namanya adalah filsafat pertama, ya. Kan ada nanti al falsafatul ula, ada falsafatul wusta, ada falsafatul ukhra. Filsafat pertama maksudnya ini filsafat ilahiyah. Filsafat menengah apa? Filsafat
berhubungan dengan matematika, enggak, matematika. Kemudian filsafat yang rendah terakhir disebut filsafat tabiat. Jadi berhubungan dengan alam materi secara umum. Apa filsafat yang paling tinggi Falsafatul ula maksudnya filsafat tinggi yang berhubungan dengan wujud sebagaimana wujud. Enggak Jadi kedokteran, farmasi itu masuk. Kedokteran masuk filsafatul ukhra, jadi filsafat rendah. Oh, ya. Rendah kedokteran. Tergantung status ontologisnya. Iya, status ontologisnya apa? Kalau kedokteran kan tubuh manusia kan dia subjeknya kan. Tubuh manusia materi. Alam materi. Berarti filsafatnya bawah. Matematika lebih tinggi dari itu. Karena matematika itu bukan materi, ya. Bukan materi, lebih tinggi dari matematika wujud sebagaimana wujud. Yang kita tidak bahas wujud materi, tidak, wujud sebagaimana wujud. Sebelum dia menjadi materi, sebelum dia menjadi non materi, sebelum dia menjadi yang lain-lain. Kata wal ilmu a'la, atau ilmu tertinggi. Jadi ada dua namanya ini al-hikmatul ilahiyah. Ada falsafatul ula, filsafat pertama, ada ilmu tertinggi. Dan wa maudu'uhu temanya, subjeknya daripada hikmatul ilahiyah ini adalah apa? Subjeknya maujud sebagaimana maujud, dan tujuannya adalah gayatuhu tamyizu maujud hakiki. Jadi memisahkan mana maujud hakiki dari maujud yang tidak hakiki. Wa ma'rifatul, jadi ada dua. Pertama, tujuannya pertama memisahkan, mengenal mana maujud hakiki dan tidak hakiki. Kedua, wa ma'rifatul ilalil aliyah lil wujud. Jadi mengenal juga silsilah sebab-sebab tertinggi untuk wujud itu sendiri. Jadi dalam wujud ada sebab-sebab tertingginya. Mengenal. Wabil ahas secara khusus al-illatul ula mengenal sebab pertama. Allati yang mana ilaiha seluruh mata rantai maujud ini berakhir di sebab pertama. Tantahi silsilatul maujudat ilaiha. Jadi seluruh silsilah maujud ini berakhir pada sebab pertama ini. Wa asma'uha ya al-husna, mengenal nama-nama baik daripada sebab pertama ini dan sifat-sifatnya yang tinggi. Yang wahwallahu azza ismuhu, yang tidak lain sebab tertinggi ini dalam bahasa agama Islam apa? Allah itu sendiri. Wahwallahu azza ismuhu, ya. Allah yang nama-namanya agung, ya. Nah, saya pikir cukup malam ini. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.